Saya Hendra Gunawan Sombing dari SMA Negeri 2 Bilahulu. Saya Umi Kalsum Lubis, SMA Negeri 1 Bilahulu. CGP Angkatan 10. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bye. Selamat pagi Bu Ramla. Selamat pagi Bapak. Ya, gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, begini Bu, saya juga baik. Sebelum ini kan kita mau melakukan coaching, sebagai langkah awal saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, pertama-tama nanti kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Dan coaching kita hari ini antara coach dan coachee akan saya amati dan diberi penilaian sesuai dengan alur penilaian Tirta. Nah, apakah sudah menggunakan alur Tirta atau belum? Kemudian nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana nanti coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa coachingnya harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antara kemitraan, pertanyaan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah apakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, yang pertama sekali yang ingin saya kembangkan yaitu adalah tegas, mendengarkan aktif dan memberikan pernyataan yang berbobot seperti itu Pak. Oh, baik. Kemudian pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu? Kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Bagus Bu. Nah, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimanakah yang diinginkan Ibu pada proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya kali ini si coachee dapat menemukan solusi dan dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dari permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Bu observasi kita kali ini. Silakan Ibu nanti melakukan coaching terhadap coachingnya ya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemarin Ibu ada nge-WA saya. Katanya Ibu ingin bercerita. Kalau boleh tahu itu tentang apa ya Bu? Iya, baik Bu. Begini, saya ada sedikit permasalahan ya mengenai siswa saya yang ikut di kelas. Jadi siswa saya itu satu itu ada anak perempuan, itu sebenarnya di awal itu anak yang pintar ya Bu ya. Kemudian dia juga rajin belajar gitu ya. Selain itu juga dia anak yang riang gitu, yang ceria gitu. Namun beberapa bulan belakangan ini dia kok agak berbeda ya Bu, agak berubah gitu ya. Dia tadinya rajin, kok jadi sering malas gitu, sering jarang kerjain PR. Terus kok sehari-harinya itu dilihat teman-temannya, kok dia agak murung gitu ya, sering di kelas juga menyendiri gitu. Jadi saya juga jadi bingung nih gimana caranya ya, kok bisa berubah kayak gitu ya Bu ya.
Jadi ibu bingung di sini kenapa anak ibu ini tiba-tiba berubah seperti itu ya Bu. Dia berubah kelakuannya tidak seperti biasanya seperti itu ya Bu ya. Jadi yang dulu di awalnya rajin, nggak malas gitu ya Bu ya, sekarang kok nggak semangat gitu ya Bu ya. Jadi setelah kita melakukan pembicaraan ini, harapan ibu untuk anak ini seperti apa? Iya, baik Bu. Jadi saya inginnya setelah pembicaraan kita ini, saya memberikan solusi gitu ya Bu, bagaimana saya bisa mengatasi masalah anak saya tersebut begitu ya Bu. Sayanya juga anak ini juga bisa berubah seperti sedia kala seperti itu Bu. Jadi yang ibu harapkan anak ini kembali ke sedia kala seperti itu ya. Ibu kembali sedia kala. Tapi apakah sebelumnya ibu sudah pernah menanyakan ke murid itu mengapa sikapnya belakangan ini berubah seperti itu? Iya, awalnya saya sudah menanyakan langsung ya Bu ya sama anak tersebut ya. Saya jumpai dia, saya tanyakan di kelas ya, di ruang guru gitu ya Bu ya. Di ruang guru saya panggil, kemudian saya tanyakan gitu ya secara empat mata gitu. Namun dari dari jawaban dia itu dia hanya mengatakan nggak ada apa-apa Bu, nggak ada masalah apa-apa. Dan tapi dari raut wajahnya itu nggak seperti itu, kayaknya dia ada yang tutupi gitu Bu. Jadi gimana ya, saya juga makin bingung gitu. Jadi ibu sudah bertemu dengan siswa itu secara empat mata gitu. Betul. Tetapi siswa itu hanya terdiam seperti itu ya Bu, dia tidak menjawab mengapa dia seperti itu. Bilang nggak ada apa-apa. Jadi nih Bu ya, setelah pertemuan ibu dengan anak tersebut, ada nggak perubahan dari anak tersebut? Iya, kalau dari pemantauan saya sih Bu, dia itu masih belum ya Bu ya, masih belum berubah ya Bu ya. Dia masih tetap aja murung, dia juga kurang ceria gitu ya Bu. Jadi saya takutnya nanti prestasi dia menurun gitu Bu. Kan sayang juga gitu anak yang berprestasi, yang rajin, yang pintar, jadi kok kayak begitu gitu ya. Jadi saya tuh harus gimana ya Bu ya? Iya, jadi ibu ini khawatir ya, Iya, khawatir betul. akan turunnya prestasi anak tersebut seperti itu. Jadi supaya anak itu terus bisa kembali menjadi anak yang rajin belajar, seperti apa ya Bu? Kira-kira yang ibu harapkan? Iya, kalau saya sih harapan misalnya Bu, dia bisa berubah gitu ya Bu ya. Dia juga betul-betul seperti sedia kala Bu, dia nanya rajin ya kan. Saya juga sebenarnya pengennya lebih berprestasi lagi Bu dibanding sebelumnya. Masa ibu sudah pernah berkomunikasi dengan orang tuanya seperti itu? Saya belum kali ya Bu ya. Jadi mungkin saya punya rencana kali ya Bu ya. Jadi kalau saya inginnya ke depan ya Bu ya, saya pengen ya rencana ini berkunjung kali Bu ke rumahnya gitu ya Bu ya. Ke rumahnya saya bertemu dengan orang tuanya, kemudian saya bisa berbicara langsung kalau bisa dengan dia juga gitu kan, supaya saya tahu bisa menggali lebih dalam lagi kali ya Bu ya, permasalahan anak tersebut gimana gitu. Langsung ke orang tuanya kan mungkin lebih mudah gitu ya Bu ya. Itu kali ya Bu ya. Jadi setelah ibu berkunjung ke rumah orang tuanya, kira-kira ibu mengharapkan perubahan seperti apa? Yang pasti itu tadi Bu, dengan nanti pembicaraan dengan orang tuanya kita bisa dapatkan titik benang merah lah gitu kan, titik tengahnya gimana, apa sih anak ini, keinginannya gitu, mungkin ada yang tidak terpenuhi oleh orang tuanya atau seperti apa. Jadi komunikasi dengan orang tuanya kan harus lebih lebih rutin begitu ya Bu ya. Jadi permasalahan anak juga teratasi seperti itu sih Bu. Jadi ibu berbicara tadi, ibu telah berjumpa dengan orang tuanya. Kira-kira kalau rencana ibu ini belum berhasil, apa lagi tindakan yang akan ibu lakukan? Baik Bu, nantinya saya juga akan mencari bantuan kali ya sama teman gitu ya, rekan kerja kali ya Bu ya, supaya bisa mencari solusi ini juga gitu kali ya Bu. Iya, kira-kira rekan kerja ibu
siapa Bu yang bisa membantu Ibu untuk mengatasi masalah ini? Baik, kalau saya sih berpikirnya mungkin guru BK kali ya, karena guru BK ini kan apa ya, gampang itu ada tipsnya tuh gimana cara mengatasi anak-anak. Lebih paham gitu ya. Kayaknya lebih paham mereka gitu ya. Saya akan coba Bu untuk berkomunikasi, berkolaborasi juga lah ya dengan dengan guru BK itu kali ya. Jadi rencana Ibu akan berkolaborasi dengan Ibu BK seperti itu ya Bu ya. Dari perbincangan kita tadi, apakah Ibu sudah menemukan solusinya Bu? Iya Bu, jadi kayaknya nih sudah agak enak ini pemikirannya. Jadi dari siswa saya tadi itu saya dapat Bu solusinya, dan nanti akan coba untuk melaksanakan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Iya. Jadi kapan nih Bu Ibu melakukan rencana-rencana yang telah Ibu katakan tadi ya? Baik, saya pikir segera mungkin ya Bu ya, dalam 1 atau 2 minggu ini supaya anak tersebut bisa saya atasi dengan baik begitu. Wah seru nih, berarti dalam 2 minggu yang akan datang saya akan bisa mendengar cerita dari Ibu lagi ya Bu ya? Iya Bu, mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, dan saya akan tahu apa hasil yang Ibu lakukan dengan rencana itu. Harapan saya juga anak ini bisa berubah, dan dari rencana ini anak saya juga betul-betul bisa ditangani dengan baik gitu lah Bu ya. Ya. Nah, tadi kan Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Sekarang gimana nih perasaan Ibu? Lega sih Bu, saya dapat solusi dari perbincangan ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu ya, sudah bisa mendengarkan saya, juga sudah mau mendengarkan cerita dari saya gitu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam Bu Ramla. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar saya baik-baik aja. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Begini ya Pak ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Dan coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan beri penilaian sesuai dengan alur penilaian Tirta. Apakah sudah menggunakan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa coachingnya juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, pertanyaan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bapak, saya akan bertanya kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, saya akan tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini Bapak? Iya Bu, kompetensi yang pertama sekali yang akan saya kembangkan adalah presence, yaitu mendengarkan secara aktif dengan sadar diri, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik ya Bapak ya. Pertanyaan kedua, bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bapak? Kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, pembicaraan komunikasi dengan coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak pada proses coaching kali ini? Indikator saya ingin coaching saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahan dari coaching dan menemukan langkah-langkah dari permasalahan coaching itu nanti. Oke, demikian dulu ya Pak ya praobservasi kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachnya. Ya, terima kasih Bu. Bu Leni silakan. Selamat siang Pak Hendra. Siang Bu.
senang bertemu dengan Pak Hendra hari ini. Iya, saya juga senang bertemu dengan Ibu hari ini. Apa kabar Pak? Kabar saya baik-baik saja, alhamdulillah. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga baik Pak. Syukurlah, akhir-akhir ini saya melihat Ibu kurang agak sedikit gelisah gitu. Apa kira-kira jadi masalah Ibu? Iya nih Pak. Begini Pak Hendra, saya mau sedikit sharing sama Bapak tentang permasalahan saya. Pembelajaran di kelas saya itu saya butuh di coaching sebentar Pak. Dapatkah Bapak meluangkan waktu untuk permasalahan saya? Oke, siap Bu. Saya punya waktu luang untuk Ibu dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi pencerahan untuk Ibu. Ya Pak. Saya menemukan beberapa murid saya itu tidak peduli dengan pembelajaran bahasa Inggris kan Pak. Setelah itu tidak hanya itu saja, mereka juga tidak mau mengerjakan PR-nya Pak. Jadi saya sudah mencoba dengan pembelajaran di kelas yang menarik Pak, tapi mereka juga tidak mau belajar dengan baik, kemudian tidak juga mengerjakan PR-nya. Jadi itulah kendala yang saya hadapi Pak di sekolah, sehingga prestasi mereka di sekolah menurun Pak. Oh iya, jadi apa tujuan pembicaraan kita hari ini? Saya mau Pak, pembicaraan kita hari ini mempunyai solusi untuk permasalahan yang saya hadapi Pak. Oke, tadi Ibu menjelaskan, kalau saya nggak salah, menceritakan bahwa murid Ibu tidak peduli terhadap pembelajaran bahasa Inggris yang Ibu berikan, bahkan sampai tidak mau menyelesaikan PR-nya, sehingga prestasi murid Ibu akhir-akhir ini agak sedikit menurun. Padahal Ibu sudah melakukannya atau menasihatinya dengan melakukan pembelajarannya dan menyelesaikannya dengan baik. Nah, menurut Ibu, kendala apa saja yang membuat beberapa murid Ibu itu tidak peduli? Iya Pak, menurut yang saya perhatikan kan Pak, murid saya itu tidak peduli dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas dan tidak mau mengerjakan PR-nya di sekolah, di rumah. Itu penyebabnya adalah pengaruh lingkungan tempat mereka tinggal Pak, di mana tempat mereka tinggal Pak mungkin belum terbiasa dengan pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian orang tua mereka Pak yang tidak peduli dengan pembelajaran anak-anak, sehingga anak-anak bebas. Kemudian Pak, sekarang pengaruh HP Pak, anak-anak suka main games tanpa tahu waktu Pak, dan tidak ada yang mempedulikannya. Seperti itulah kendalanya Pak. Oke. Kira-kira dari percakapan tadi, pada saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran mereka tidak tertarik. Mereka itu tertarik atau tidak? Kemudian untuk membuat mereka tertarik dalam pembelajaran, hal apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan murid itu? Ya, kalau saya perhatikan Pak, menarik Pak. Tapi mungkin proses pembelajaran yang saya berikan itu Pak masih proses pembelajaran teacher center kali ya Pak ya. Saya masih terbiasa dengan pembelajaran teacher center, sehingga anak-anak tidak tertarik dan tidak mau mengerjakan PR-nya Pak. Kemudian Pak, untuk masalah kendala saya yang saya hadapi ini, saya akan membuat solusinya Pak dengan mengubah pembelajaran saya dari teacher center dengan student center kali ya Pak ya. Kemudian setelah itu saya juga akan membuat model pembelajaran saya dengan model audio visual kali ya Pak, supaya anak-anak tertarik dan mau mengerjakan PR-nya di rumah. Seperti itu kira-kira ya Pak. Oke. Jadi adakah metode lain yang dapat Ibu lakukan agar anak-anak lebih tertarik dalam melaksanakan proses pembelajaran atau mengerjakan PR? Itu tadi Pak, saya akan mencoba mengubah pembelajaran saya buat tadi dari teacher center Pak menjadi student center. Kemudian saya akan memberikan pembelajaran dengan menggunakan audio visual Pak. Oke. Melalui sistem student center dengan menggunakan
metode audiovisual yang Ibu sampaikan tadi, mereka akan tertarik untuk belajar bahasa Inggris dengan Ibu ya. Iya Pak. Dan dengan metode mendengarkan audiovisual tadi, apa yang mungkin akan Ibu lakukan lagi? Oh iya Pak, mudah-mudahan ya Pak, saya rencananya mau melaksanakan membuat persiapan dulu dengan membuat RPP, kemudian RPP yang saya buat itu akan saya sesuaikan dengan pembelajaran studi center kan Pak. Setelah itu nanti saya akan membuat materi yang sesuai dengan pembelajaran studi center dan dengan PowerPoint Pak, kira-kira seperti itu rencana saya, serta dengan menggunakan video pembelajaran supaya anak-anak tertarik untuk pembelajaran belajar bahasa Inggris, kemudian mau mengerjakan tugasnya Pak atau PR-nya di rumah. Seperti itu Pak. Iya, rencana Ibu itu bagus sekali, luar biasa menurut saya. Iya Pak. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjutnya akan Ibu lakukan setelah kita diskusi ini nanti? Ya, rencana saya Pak, saya akan mengimplementasikannya di kelas Pak. Good job. Lalu kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu Ibu dalam proses yang akan Ibu lakukan nanti? Ya Pak, saya rencananya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan guru-guru serta murid. Kemudian saya juga akan melibatkan kepala sekolah beserta Bapak seperti saat ini diskusi bersama Pak. Oh iya. Nah, terima kasih Ibu sudah mau melibatkan saya dalam setiap masalah Ibu, dan saya juga berharap nanti ada feedbacknya. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi nanti. Sukses buat Ibu ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Bapak Ibu, setelah coaching tadi, sebelum saya tutup observasi ini, saya menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertanyaannya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait ketercapaian yang diinginkan? Ya baik Bapak, di coaching ini kita sudah melakukan alur cerita, yaitu menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya Bapak. Oke. Menurut saya tadi sebagai observer Ibu pada proses coaching yang tadi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur cerita, dan Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada coaching. Dan coaching yang berjalan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah Ibu lakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah cara memahami prinsip coaching itu ya Pak ya, sehingga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Oh begitu ya Bu. Semoga ke depannya nanti kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Amin, Pak. Semangat ya Bu. Semangat Pak. Oke, sampai